Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1336. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and Kata seorang Jenderal Iblis, nampak dia berteriak. Brengsek, gumam Jenderal Iblis Hiu Hitam itu. Dia menggertakkan giginya dan dia pun kemudian harus membungkuk kepada Jenderal Iblis pertama. Saya Jenderal Iblis Hiu Hitam, saya telah melihat Jenderal Iblis pertama, kata Jenderal Iblis Hiu Hitam. Jenderal Iblis pertama itu adalah kemuliaan tertinggi, bukan sesuatu yang bisa didapat orang biasa. Orang yang datang harus menjadi orang yang paling dekat dengan Jenderal Iblis, dan orang dengan kekuatan terkuat dapat melayani Jenderal Iblis Hiu Hitam. Sebenarnya dia berada di peringkat ke-7 dari jajaran Jenderal Iblis, dan tentu saja dia harus menghormati Jenderal Iblis yang berada di atas peringkatnya. Jenderal Iblis pertama itu menus dingin, matanya terlihat sangat dingin. Dia mengabaikan Jenderal Iblis Hiu Hitam dan dia langsung pergi ke atas langit di atas arena lalu menatap Qin-Chen. Yah, apakah itu kamu yang memenangkan 100 kemenangan berturut-turut? Kata Jenderal Iblis pertama. Kemudian sang tuan rumah, pemimpin arena duel, dia lalu berkata, "Yah benar, orang ini. Dia dengan kekuatannya satu orang, dia telah berturut-turut menantang Raja Iblis bertanduk, tombak iblis angin, dan juga 100 klan iblis hiu yang kuat. Di antaranya ada 1 penatua iblis hiu tertinggi, tingkat puncak, dan 17 penatua tingkat bumi, dan 80 ahli teratas tingkat penguasa iblis, dan dia telah memenangkan semuanya." Oh, itu. Setelah para Jenderal Iblis itu mendengarnya, mereka semua langsung menatap Qin-Chen sambil berpikir, pantas saja Jenderal Iblis Hiu Hitam akan sangat marah. Ternyata anggota klan Iblis Hiu-nya dipenggal oleh anak ini. Siapa yang tidak bisa marah? Tetapi peraturan tetaplah peraturan. Jika aturan dilanggar, maka keadilan macam apa yang bisa dikatakan tentang duel Pulau Hati Iblis ini yang paling terkenal di lautan iblis kekacauan? Lalu juga apakah akan ada yang datang ke duel tersebut di masa depan jika aturan tidak ditegakkan? Melanggar aturan duel Pulau Hati Iblis ini adalah masalah besar. Tidak hanya para Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam yang kurang beruntung, maka bahkan Raja Iblis Batu Hitam sendiri juga akan dihukum. Karena aturan sangat tidak boleh dilanggar. Membunuh banyak anggota klan di bawah komando Jenderal Iblis Hiu Hitam. Nah, kamu benar-benar berani. Tahukah kamu apa artinya ini? Kata Jenderal Iblis pertama seraya memandang Qin-Chen dengan dingin. Apa artinya? Qin-Chen mencibir. Itu berarti lautan Dewa Iblis kekacauan ini hanya kehilangan beberapa semut, apalagi yang bisa dikatakan. Kata Qin-Chen. Mendengar pernyataan ini, banyak orang yang hadir pun kembali tercengang. Gelombang badai bergulung di setiap hati mereka. Anak ini benar-benar gila. Dia bahkan menyebut orang-orang dari Jenderal Iblis Hiu Hitam sebagai semut. Dan di hadapan Jenderal Iblis pertama, dia benar-benar tidak takut mati. Tidakkah dia tahu bahwa meskipun dia telah menjadi Jenderal Iblis, tetapi dia hanyalah salah satu Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis. Sebagai Jenderal Iblis peringkat ke-7 di antara banyak Jenderal Iblis, Jenderal Iblis Hiu Hitam memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk mengincarnya untuk membunuhnya. Kecuali jika dia bisa berlindung kepada Jenderal Iblis pertama. Bahkan jika dia menjadi Jenderal Iblis, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun pada saat ini Qin-Chen begitu sombong di depan Komandan Iblis pertama. Yang mengejutkan, semua orang tidak dapat diungkapkan hanya dengan kata-kata. Bahkan Komandan Iblis pertama, dia menatap tatapan Qin-Chen, tiba-tiba matanya menyusut dengan cahaya dingin yang tidak dapat dijelaskan. Orang ini gila. Orang gila tidak selalu menyanjung. Tetapi kemudian Qin-Chen melanjutkan. Saya mendengar bahwa menurut aturan Pulau Hati Iblis, selama Anda memenangkan 100 kemenangan berturut-turut dalam duel ini, maka Anda bisa menjadi seorang Jenderal Iblis tanpa syarat. Saya tidak tahu apakah itu benar. Sekarang kursi ini telah membunuh 100 semut sebelumnya dan menang. 100 kemenangan berturut-turut, saya tidak tahu Pulau Hati Iblis ini seadil rumor yang beredar atau tidak.
kata Qin-Chen seraya memandang Jenderal Iblis pertama itu dengan ekspresi yang sangat tenang. Hahaha, sangat berani, kata Jenderal Iblis pertama itu. Dia tiba-tiba tertawa, tetapi tawanya terdengar sangat dingin. Pulau Hati Iblisku secara alami adalah tempat di mana peraturan dipatuhi. Anda telah memenangkan 100 kemenangan berturut-turut, dan secara alami Anda bisa menjadi Jenderal Iblis. Setelah mengatakan itu, sebuah tanda tiba-tiba muncul di tangan Jenderal Iblis pertama. Token ini ditemparkan kepada Qin-Chen. Qin-Chen lalu mengangkat tangannya dan lalu menangkap token itu. Tubuh Qin-Chen tetap tidak bergerak. Melihat itu, mata Komandan Iblis pertama itu sedikit menyusut. Karena token ini berisi sebagian dari kekuatannya. Dia sebelumnya ingin memberi sedikit pelajaran kepada anak sombong ini, tetapi tidak menyangka bahwa anak sombong ini bahkan tidak bergerak sama sekali. Dia pun menyadari bahwa kekuatan anak di depannya ini lebih menakutkan dari yang dia kira. Ini adalah perintah Komandan Iblis. Mulai hari ini Anda akan menjadi Jenderal Iblis ke-29 di bawah komando Raja Iblis. Melihat ke belakang, Anda dapat melapor ke rumah Raja Iblis di pusat Pulau Hati Iblis. Dan Anda akan mendapatkan baju besi umum milik Raja Iblis. Dan juga mendapatkan beberapa tugas yang harus dilakukan oleh seorang Jenderal Iblis, kata Jenderal Iblis pertama. Melihat token Jenderal Iblis di tangan Qin-Chen, terlihat Jenderal Iblis hiu hitam memfokuskan matanya. Dia menatap Jenderal Iblis pertama dengan ekspresi serius. Meskipun Jenderal Iblis pertama adalah yang terkuat di antara para Jenderal Iblis dan paling dipercaya oleh Raja Iblis, dia hanyalah seorang Jenderal Iblis. Jenderal Iblis pertama adalah Komandan Iblis itu sendiri. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memberikan perintah Iblis kepada orang lain? Dapat dilihat bahwa Jenderal Iblis pertama pasti datang ke sini atas perintah dari Raja Iblis, sehingga dia dapat memiliki perintah untuk mengangkat seorang Jenderal Iblis. Dia pun menyadari bahwa Raja Iblis pasti juga memperhatikan tempat ini. Mengetahui hal ini, Jenderal Iblis hiu hitam memiliki rasa yang dingin di dalam hatinya. Sementara saat ini, setelah menerima perintah Iblis, Qin-Chen sedikit mengangguk. Dia dengan hati-hati merasakan tokennya, tetapi menemukan bahwa perintah Iblis mengandung batasan khusus, dan batasan ini mengandung jejak kekuatan kegelapan. Batasan kegelapan, kata Qin-Chen, matanya sedikit berbinar. Invasi kekuatan kegelapan ke dunia iblis jauh melebihi ekspektasi Qin-Chen, dan dia tidak menyangka semua Jenderal Iblis di lautan Dewa Iblis memiliki jejak kekuatan kegelapan. Yang mulia, Anda dapat melakukannya sendiri, kata Jenderal Iblis pertama, dan setelah mengatakan itu dia berbalik untuk pergi. Komandan Jenderal Iblis pertama tunggu sebentar. Namun pada saat ini, Komandan Iblis hiu hitam tiba-tiba berteriak pelan. Ada apa? Kata Jenderal Iblis pertama. Dia berbalik dan menatap Jenderal Iblis hiu hitam dengan cahaya dingin di matanya. Apa yang ingin dilakukan oleh Jenderal Iblis hiu hitam ini? Jenderal Iblis pertama, mohon untuk Anda bersaksi bahwa karena orang ini telah menjadi Jenderal Iblis, maka Jenderal Iblis saya ini mau menantangnya. Dan itu tidak akan melanggar aturan arena duel karena Jenderal Iblis bisa melawan Jenderal Iblis sendiri, kata Jenderal Iblis hiu hitam. Dia menunjuk ke arah Qin-Chen dan berkata dengan tajam, ini adalah tantangan Jenderal Iblis. Banyak orang berseru di tribun. Jenderal Iblis hiu hitam, meskipun ada banyak Jenderal Iblis, tetapi Jenderal Iblis tidak semuanya baik. Pada kenyataannya, persaingan selalu ada di antara Jenderal Iblis. Terlebih lagi ada permusuhan pribadi antara Jenderal Iblis hiu hitam dan Qin-Chen. Saat ini di tribun karena Qin-Chen telah menjadi Jenderal Iblis, Mei Yaoqing yang memiliki kejutan di wajahnya saat ini tiba-tiba menjadi pucat lagi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kata Jenderal Iblis pertama seraya memandang Jenderal Iblis hiu hitam dengan mata yang dingin. Anda adalah Jenderal Iblis tingkat ke-7, dan orang ini baru saja dipromosikan. Jadi dia hanya terdaftar sebagai Jenderal Iblis ke-29. Tantangan Jenderal Iblis umumnya hanya tersedia dalam kualifikasi tertentu, kata Jenderal Iblis pertama. Terlebih lagi jika Jenderal Iblis hiu hitam ini ingin menantang Qin-Chen yang merupakan Jenderal Iblis tingkat rendah, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam kegelapan. Aku tahu itu, tetapi aku masih ingin menantang Jenderal Iblis yang baru dipromosikan ini, kata Jenderal Iblis hiu hitam. Dia berkata dengan dingin. Pupil matanya berkembang dengan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Jika dia tidak melakukan balas dendam atas tragedi sebelumnya, bagaimana dia bisa masih memiliki muka di lautan Dewa Iblis ini?
Jenderal Iblis pertama itu menatap Jenderal Iblis Hiu Hitam untuk waktu yang lama. Matanya sedikit bingung. Akan tetapi karena Jenderal Iblis Hiu Hitam telah memutuskan, Jenderal Iblis pertama pun hanya bisa menyetujuinya. Dia kemudian terlalu malas untuk memperhatikan Jenderal Iblis Hiu Hitam. Dia pun segera menatap Qin-Chen dan berkata dengan dingin, "Jenderal Iblis ke-29, Jenderal Iblis ke-7, Jenderal Iblis Hiu Hitam, sekarang secara resmi mengeluarkan sebuah tantangan kepada Anda. Kamu pendatang baru, jadi kamu belum tahu aturannya. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Jenderal Iblis Hiu Hitam akan menantang Anda. Jika Anda menyetujuinya, Anda akan bertarung. Tetapi jika Anda tidak ingin menyetujuinya dan menolaknya, maka secara alami tantangan juga akan ditiadakan. Sekarang Anda bisa menentukan pilihan Anda, setuju atau menolak," kata Jenderal Iblis pertama. Dia memandang Qin-Chen dengan acuh tak acuh. Dia memberikan dua pilihan kepada Qin-Chen. Dia bahkan tidak perlu menebak karena dia sebenarnya mengetahui keputusan Qin-Chen pasti akan menolak. Menghadapi tantangan dari Jenderal Iblis ke-7 seperti Jenderal Iblis Hiu Hitam yang merupakan Jenderal Iblis kuat, hanya sedikit Jenderal Iblis tingkat rendah yang akan menerimanya. Setelah mendengar ini, Mei Yaoqing nampak merasa lega. Ternyata tuannya masih memiliki peluang untuk bisa menolak. Dia sebelumnya ketakutan setelah mati, berpikir bahwa dia akan mati di saat tuannya menjadi Jenderal Iblis. Di atas arena, Jenderal Iblis Hiu Hitam juga memandang Qin-Chen dengan mata yang dingin. Dia sepertinya juga bisa menebak keputusan Qin-Chen yang akan menolak tantangannya. Tetapi dia sudah memutuskan di dalam hatinya bahwasanya walaupun Qin-Chen telah menolak tantangannya di arena, tetapi dia pasti akan menargetkan Qin-Chen di luar arena. "Menantangku," kata Qin-Chen seraya memandang Jenderal Iblis Hiu Hitam sambil tersenyum. Orang ini sangat ingin mencari kematiannya sendiri. "Jenderal Iblis ke-29, apa jawabanmu?" kata Jenderal Iblis pertama. Dia mengerutkan kening, nadanya tidak enak didengar. Qin-Chen ini menurutnya membuang-buang waktunya. "Saya setuju," kata Qin-Chen dan acuh tak acuh dengan cibiran di matanya. "Baiklah, karena kamu menolak." "Apa?" Ketika Komandan Iblis pertama mendengar kata-kata Qin-Chen, dia secara naluriah ingin mengatakan sesuatu tentang adegan itu. Tetapi setelah dia bereaksi, dia tiba-tiba terdegun. Apa yang dia dengar? Jenderal Iblis ke-29 yang baru diangkat Qin-Chen itu ternyata setuju. Di tribun banyak Master Iblis lainnya juga terlihat lesu. Mereka menggosok telinganya satu persatu. Kupikir mereka salah mendengar. Bukan hanya dia, tetapi Jenderal Iblis Hiu Hitam hendak berbalik dan pergi. Tetapi sekarang setelah mendengar bahwa Qin-Chen setuju, kakinya tiba-tiba berhenti. "Saya sudah setuju dan saya akan meminta Jenderal Iblis Hiu Hitam untuk turun ke arena secepatnya. Jangan membuang waktu-waktuku karena aku sedang terburu-buru," kata Qin-Chen. Dia berkata dengan ringan sambil menatap ke langit. Ledakan. Sontak penonton pun mendengarnya mendidih. Jenderal Iblis Hiu Hitam juga tercengang dan orang ini sebenarnya setuju. Jenderal Iblis Hiu Hitam tidak tahu suasana hatinya seperti apa. Dia hanya tahu bahwa satu kesempatan untuk memasuki kolam kegelapan telah menghilang untuknya. Anak ini mencari kematian. Ledakan. Energi iblis yang menakutkan pada Komandan Iblis Hiu Hitam langsung mendidih. "Apakah kamu begitu ingin mati?" kata Jenderal Iblis Hiu Hitam. Dia berjalan menyusuri mata gelap seperti jurang maut, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak di tubuhnya. Dia sangat mengagumi keberanian Qin-Chen, seorang Jenderal Iblis yang baru saja dipromosikan tetapi berani menyetujui tantangannya. Kemarahan di hati Jenderal Iblis Hiu Hitam semakin meningkat. Siapa yang mencari kematian? Hanya setelah bertarung maka akan tahu hasilnya, kata Qin-Chen seraya mengangkat kepalanya dan menatap Jenderal Iblis Hiu Hitam. Kemudian sebuah pedang muncul di tangan Qin-Chen. "Ayo, jangan buang waktu, mulai sekarang," kata Qin-Chen. Dia berkata dengan langsung dan naik ke langit. Boom! Pada saat ini, pedang di tangan Qin-Chen tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dan menebas ke arah Jenderal Iblis Hiu Hitam dengan liar. Seiring dengan melonjaknya Qin-Chen ke langit, langit dan bumi meraung dikelilingi oleh energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan besar mengguncang bumi. Dan pusat kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tribun juga bergetar. Anak ini sangat kuat. "Jenderal Iblis Hiu Hitam, matilah!" teriak Qin-Chen. Sosoknya menyerupai dewa iblis. Dia menjulang tinggi dan mendominasi. Di atas pedang di tangannya, cahaya ilahi yang menakutkan mekar.
dia melancarkan serangan fatal terhadap Jenderal Iblis Hiu Hitam. Dan antara langit dan bumi, cahaya pedang yang menakutkan muncul. Dan cahaya pedang itu melonjak berubah menjadi kekuatan menakjubkan seperti menebas langit dan bumi, merobek langit dan bumi dan bergegas menuju ke arah Jenderal Iblis Hiu Hitam. Pada saat ini, Jenderal Iblis Hiu Hitam ketujuh itu wajahnya memucat dan dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang kepadanya. Nah, cari mati, mengaum. Jenderal Iblis Hiu Hitam mengaum dan kekuatan Tianjun setengah langkahnya naik ke langit. Serangkaian energi iblis yang mengerikan berkumpul di tubuhnya dan di tangannya sebuah pedang seperti sirip hiu muncul. Pedang itu memadatkan kekuatan mengerikan dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen dan boom. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, Jenderal Iblis Hiu Hitam hanya merasakan kekuatan dengan paksaan yang tak ada habisnya dan langsung menekan dirinya. Wajahnya tiba-tiba berubah dan di bawah paksaan ini, dia bahkan merasakan perasaan yang tak tertahankan. Belum lama ini dia mengira Qin Chen telah menyetujui tantangannya hanya untuk mati. Namun ketika cahaya pedang lawan benar-benar datang, dia justru merasakan penekanan pada jiwanya. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa para ahli teratas klan Iblis Hiu-nya tidak bisa menahan satu pukulan pun dari pria ini. Kekuatan bertarung pria ini terlalu menakutkan, begitu mengerikan sehingga dirinya tidak bisa menahan sebagai setengah langkah Tianjun. Dengan raungan, Jenderal Iblis Hiu Hitam akan meledak ke kondisi terkuatnya. Tetapi kemudian dia melihat cahaya pedang yang mengerikan menyapu ke arahnya dan keras. Jenderal Iblis Hiu Hitam langsung dibelah oleh cahaya pedang tersebut. Dan saat berikutnya, Jenderal Iblis Hiu Hitam telah semuanya ditelan. Ledakan melihat itu di tribun. Jenderal Iblis pertama dan yang lainnya yang hadir, mereka semua langsung terkejut ketika melihat Jenderal Iblis Hiu Hitam yang berada di peringkat ketujuh Jenderal Iblis langsung terkena serangan yang menakutkan dari serangan Qin Chen itu dan Jenderal Iblis Hiu Hitam langsung tertelan. Jenderal Iblis Hiu Hitam itu sepertinya rapuh dan rentan dan seluruh sosoknya sepenuhnya diselimuti oleh pedang yang tak ada habisnya. Terlihat di arena kehampaan bergetar dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap menghilang dalam suara gemuruh. Pertarungan di arena medan duel berakhir secara tiba-tiba. Suara melesat, sosok Qin Chen jatuh. Dia berdiri di arena dengan ekspresi yang sangat tenang, kemudian mencabut pedangnya ke sarungnya. Bilah cahaya pedang Qin Chen mengeluarkan erangan pelan dan kemudian membangunkan semua orang dari keterkejutannya. Semua orang melihat ke lokasi di mana Jenderal Iblis Hiu Hitam berada sebelumnya, tetapi sekarang sosok Jenderal Iblis Hiu Hitam telah musnah. Ketika semuanya menjadi tenang dan jelas, tidak ada lagi sosok Jenderal Iblis ketujuh itu. Ini membuat semua penonton terkejut. Hanya dengan satu pukulan, Jenderal Iblis ketujuh langsung musnah. Sang Jenderal Iblis ketujuh yang kuat, yang juga merupakan patriark dari klan Iblis Hiu dan juga merupakan ahli teratas setengah langkah Tianjun. Dia selalu kejam, tetapi pada saat ini dia musnah. Kemudian semua orang melihat ke arena duel. Nampak Qin Chen berdiri di sana. Ekspresi Qin Chen acuh tak acuh. Dia sangatlah tenang, seolah-olah Qin Chen baru saja membunuh keberadaan yang sangat sepele. Pada saat ini ada gelombang yang sangat kuat di hati Mei Yaoqing. Dia berpikir bahwa Qin Chen mungkin sangat kuat. Tetapi dia tidak pernah berpikir dan tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chen tuannya itu sangatlah kuat dan bahkan dapat membunuh Jenderal Iblis ketujuh hanya dalam hitungan detik. Ketika Mei Yaoqing berpikir demikian di dalam hatinya, pada saat ini di lapangan Jenderal Iblis kelima, ke-8, ke-9, dan bahkan Jenderal Iblis kelima pun nampak merasakan rasa bergetar di dalam hatinya. Jika posisi Jenderal Iblis Hiu Hitam digantikan oleh mereka, mungkin saja mereka juga tidak akan bisa menghentikan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen sebelumnya. Di bawah komando Raja Iblis, mereka khawatir bahwa hanyalah Jenderal Iblis pertama yang mungkin mampu memblokir cahaya pedang tersebut. Entah kenapa mata orang-orang kuat seperti Jenderal Iblis kelima semuanya langsung tertuju kepada Jenderal Iblis pertama. Jenderal Iblis pertama juga memandang Qin Chen dengan takjub di dalam hatinya dan pupil matanya menyusut. Dia tidak menyangka kekuatan Qin Chen begitu menakutkan. Saya ingin tahu apakah tantangan saya sudah selesai, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba berkata dengan ringan. Orang tua yang memimpin arena duel itu kembali sadar dari keterkejutannya dan dia berkata dengan kaget. Tentu saja sudah berakhir. Tuan Jenderal Iblis, silahkan, kata orang tua pemimpin duel arena itu.
Sebenarnya dalam kapasitasnya dia tidak perlu memanggil Jenderal Iblis, tetapi entah kenapa saat ini dia tidak berani menunjukkan arogan sedikit pun di depan Qin Chen. Saat ini Jenderal Iblis pertama memandang Qin Chen dan tiba-tiba melambai. Kemudian sebuah batu giok terbang keluar dan jatuh ke tangan Qin Chen. Komandan Iblis ke-7 klan Iblis Yu menantang Anda dan terbunuh di tempat. Menurut aturan tantangan umum Iblis, mulai saat ini Anda akan menjadi Jenderal Iblis ke-7 di bawah komando Raja Iblis. Dan rumah klan Yu juga akan menjadi milik Anda. Semua barang di rumahnya secara alami akan menjadi milik Anda. Saya harap Anda akan menerimanya. Dan juga Jenderal Iblis ke-8, Jenderal Iblis ke-9. Kata Jenderal Iblis pertama seraya melihat keduanya. "Yah, kami," kata kedua Jenderal Iblis itu. Dia langsung menjawab. Klan Yu Iblis sombong dan mendominasi di lautan Dewa Iblis dan mereka melanggar aturan duel. Kalian berdua akan segera pergi ke klan Iblis Yu dan membunuh semua anggota klan Iblis Yu yang tersisa. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi untuk Jenderal Iblis ke-7 yang baru, kata Jenderal Iblis pertama. "Yah, baik," kata Jenderal Iblis ke-8 dan ke-9. Dia berteriak secara bersamaan.